Apa hendak dikata, ku tanam kembang, tumbuh ilalang. Halo sobat semua, semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Kali ini saya memiliki bahan bonsai amplas hitam, sangat bibitan ya, bisa dikatakan masih bayi. Tapi sebelumnya saya tidak pernah berniat untuk menanamnya. Jadi bisa dikatakan ini tumbuh sendiri di media tanam yang sebelumnya saya gunakan untuk mencoba melakukan stek cemara sinensis. Tapi ternyata stek cemaranya tidak tumbuh, malah yang tumbuh amplas hitam. Ini ada dua botol bekas air mineral yang saya pakai. Ini ada dua yang justru yang tumbuh bahan bonsai amplas hitam. Kalau di lagu yang saya nyanyikan tadi tumbuh ilalang, ini tumbuh amplas hitam. Tentu saja karena yang tumbuh amplas hitam tidak saya anggap sebagai gulma ya teman-teman. Akan saya coba rawat juga, mudah-mudahan nantinya bisa tumbuh dengan baik, karena ini keinginan dia sendiri yang tumbuh di sini. Ini coba saya cabut dulu rumput-rumput dan gulmanya. Akan saya rawat bahan bonsai amplas hitam kecil ini, mudah-mudahan nantinya dapat tumbuh subur dan saya selalu sempat untuk merawatnya. Ini akan coba saya pindahkan saja ke media yang lebih besar. Bagi teman-teman yang belum begitu mengenal amplas hitam ini, dapat kita amati bersama ya. Amplas hitam relatif banyak tumbuh di daerah lembab ya teman-teman. Daunnya kalau masih muda agak bergerigi, dan kalau diusap kasar, ada sedikit seperti ada bulu-bulunya seperti amplas ya, maka itu disebut amplas, tapi amplas hitam ya teman-teman. Ini bekas stek pucuk cemaranya masih ada, sudah mengering ya teman-teman. Jadi yang tumbuh ini amplas hitam, ini daunnya ini saya usap, ini kasar. Teman-teman yang belum tahu silahkan diperhatikan. Amplas hitam ini batangnya kalau semakin besar nanti warnanya memang hitam. Setahu saya pohon amplas hitam ini bisa tumbuh sangat besar ya teman-teman, seperti pohon beringin juga, tapi saya kurang tahu apakah ini masuk dalam keluarga beringin. Ini sebenarnya saya tidak gagal-gagal amat juga untuk menstek cemara. Itu ada yang tumbuh tadi dari 4 stek, yang mati 2, yang tumbuh ada 3, berarti dari 5 stek, mohon maaf, dari 5 stek ini 3 berhasil, tapi yang ini ada kutu putihnya. Saya juga sudah coba beri insek, mudah-mudahan dia dapat hidup subur lagi. Ini kan saya coba ganti pot ya teman-teman, agar dia bisa lebih cepat besar. Kita akan coba dulu
rontokan media yang lama. Amplas hitam ini jika tumbuh di alam liar, dia akan sangat bandel ya teman-teman. Meskipun ditebas tumbuh lagi, tapi ketika kita coba tanam, kita harus hati-hati merawatnya karena dia juga mudah stres ya teman-teman. Maka itu ini saya usahakan agar akarnya tetap utuh dulu, tidak akan saya potong, terutama juga karena dia masih sangat kecil, jadi masih membutuhkan pertumbuhan. Biar saja seluruh akarnya saya utuhkan, tinggal langsung saya ganti potnya dengan yang lebih besar dan saya tambahkan media tanam. Nah, ini sudah bisa saya keluarkan dari media tanam lama, dari bekas botol mineral. Akarnya cukup banyak, akar serabutnya. Jadi memang untuk amplas hitam ini sangat membutuhkan akar-akar serabut itu ya teman-teman. Jadi untuk pertumbuhan awal kita upayakan agar akar serabutnya banyak. Ini cemara keringnya. Saya coba ganti dengan pot yang lebih besar, nanti akan saya tambah media tanamnya. Media tanam yang saya gunakan biasanya ya seadanya sih teman-teman, campur-campur nih, campuran pasir, tanah subur, dan juga bisa dikatakan kompos daun dari sisa-sisa pruning bahan-bahan proses saya yang saya keringkan atau saya peram. Ini saya tambahkan dulu furadan untuk mencegah, siapa tahu banyak hama-hama yang ada di media tanam ini. Setahu saya untuk amplas hitam ini juga rentan untuk terkena kutu putih ya teman-teman. Maka itu media tanam saya usahakan sudah diantisipasi dengan adanya furadan itu. Ini bibit amplas hitam pertama saya sudah saya pindah ke pot dengan media awal yang masih utuh, juga dengan akar-akarnya masih utuh. Mudah-mudahan cepat besar nantinya. Memang terus terang saja saya belum begitu tahu apakah nantinya bahan bonsai amplas hitam bisa kita tuntaskan sampai perantingan. Istilah kata saya baru mempelajarinya untuk perantingan nantinya. Yang jelas karakter amplas hitam ini, pohonnya bisa tumbuh sangat besar dan dari potongan-potongannya dia sangat bergetah. Tapi kulitnya tidak seperti kulit pohon beringin atau ficus, kulitnya juga sedikit berbulu dan dia mudah sekali untuk
kering. Jadi kalau sampai dia telat siram akan sangat mudah mati ya teman-teman, tidak seperti di alamnya yang dia begitu bandel. Jadi intinya menurut saya untuk bonsai amplas hitam ini sangat mudah stres, jadi kita harus hati-hati ketika memotong akar. Dan setahu saya bahan bonsai amplas hitam ini lebih suka ditempatkan di tempat yang agak lembab terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kalau terlalu terkena sinar panas atau matahari yang terlalu full ya, sepertinya daunnya agak cepat mengering. Beda dengan yang di alam ya teman-teman, meskipun awalnya tumbuh di tempat lembab, tetapi kalau sudah terlanjur besar dia akan sangat tahan. Ini untuk bahan yang kedua, kebetulan botol air mineralnya cukup panjang, jadi mungkin ini akarnya juga panjang. Bahan bonsai amplas hitam ini akar serabutnya cepat sekali penuh ya teman-teman. Jadi kalau kita masih ingin pembesaran, sebaiknya segera diberikan tempat yang lebih luas. Untuk potong akar ketika kita membutuhkan pertumbuhannya, menurut saya sangat tidak disarankan. Kalau bisa memang kita perbanyak dulu akar-akar serabutnya, biar dia lebih mudah untuk tumbuh membesar dan lebih mudah untuk kita bentuk juga pastinya. Ini agar tidak rusak, saya potong saja ini botol air mineralnya agar akar-akarnya lebih sedikit yang rusak, jadi masih utuh. Penting saja. Nah, ini masih utuh akarnya, gumpalannya tuh penuh kan sampai bawah. Ini tidak akan saya potong atau saya kurangi ya teman-teman, saya biarkan saja utuh, lalu saya carikan pot yang lebih besar, lalu saya tambah media tanam saja. Mudah-mudahan dia konsekuen ya teman-teman. Maksudnya gini, dia kan yang saya tidak pernah ingin menanamnya, saya hanya mensetek pucuk cemara, tapi ternyata dia yang mau tumbuh sendiri di situ. Entah awalnya dari mana, apakah di media tanam itu ada biji amplas hitamnya ataukah di bawah burung. Tapi kok kebetulan sekali ada di dua tempat yang saya gunakan untuk menanam stek cemara, dan kebetulan juga stek cemara di dua tempat ini justru tidak tumbuh. Ya, anggaplah ini rezeki bahan bonsai amplas yang turun dari langit gitu saja ya teman-teman. Ya, tapi sebenarnya memang semua turun dari langit, dari Sang Maha Pencipta. Bisa campur juga dengan furadan untuk mengamankan media tanamnya. Mudah-mudahan amplas hitam ini tidak diserang hama, terutama hama kutu putih. Tinggal saya tambahkan saja media tanam, biarkan dia agak posisinya agak di atas, karena di akar-akar yang di atas ini juga masih ada media tanamnya. Jadi tidak secara ekstrim saya kurangi, biarkan dia beradaptasi.
tambahkan saja, kita penuhi media tanamnya. Lumayan ya teman-teman, biasanya juga kalau ada di tempat liar, kalau ada anakan amplas hitam ini saya cabut, saya tanam, dan itu pun kadang dia manja, kadang ketika saya kurangi akarnya dia layu. Ini dia tidak saya tanam tapi tumbuh sendiri, jadi langkah baiknya saya rawat. Juga stek cemaranya juga hanya mati 2. Untuk stek cemara ya teman-teman, sedikit informasi, memang cukup lama ya. Itu tadi yang tumbuh tadi membutuhkan waktu sekitar 3 bulan, jadi harus bersabar untuk stek cemara. Sudah kita penuhi, media tanamnya sudah kita perbanyak untuk amplas hitam ini. Lumayan ada tambahan 2 bibit amplas hitam. Dan kalau dari biji, katakanlah ini dari biji, mudah-mudahan tumbuhnya akan lebih kuat dan lebih bandel. Bahan bonsai amplas hitam yang turun dari langit, tidak berniat menanam tapi dia berkenan untuk tumbuh di sini. Saya tanam cemara, tumbuh amplas hitam. Apa hendak dikata